Niti Dharma, meniti jalan nalar, bukan sekedar menerima warisan keyakinan. Proceed with caution. Proceed with caution. 7 tewas, restoran Cina Muslim dibom ISIS di Afghanistan. Saat dunia sibuk menonton demonstrasi di Iran dan Amerika sibuk berbicara tentang menjatuhkan rezim Islam, sesuatu yang jauh lebih sunyi dan jauh lebih jujur terjadi di Kabul. Dan jika Amerika bilang ISIS sudah mati, maka Kabul baru saja memberi jawaban yang sangat berbeda. ISIS mengklaim membela umat Muslim Uighur, lalu mereka membunuh Muslim Cina di Kabul, Afghanistan. Jika itu terdengar seperti lelucon gelap, sayangnya ini kejadian nyata. Di tengah dunia yang yakin ISIS sudah mati, sebuah restoran mie Cina di distrik paling aman Kabul meledak. 7 orang tewas. Yang dibom bukan markas militer, bukan kantor intelijen. Ini restoran mie, milik seorang Muslim Cina yang melayani komunitas Muslim. Jadi ISIS membom sesama Muslim hanya karena beda suku. Serangan ini bukan kebetulan. Ini bagian dari pola salah tafsir kitab suci yang terus dibiarkan terlalu lama. Bayangkan analoginya begini. Ada organisasi Kristen ekstrim hari ini. Mereka marah karena umat Kristen ditindas di Indonesia. Lalu, sebagai balasan, mereka mengebom restoran milik imigran Indonesia di Amerika yang juga beragama Kristen. Apakah itu terdengar seperti pembelaan iman atau sekedar kegilaan yang dibungkus agama? Di Syahrenau, orang-orang datang untuk merasa aman, bukan untuk bersembunyi, bukan untuk berperang, tapi untuk makan malam. Distrik ini adalah etalase Kabul, kawasan elit, tempat kedutaan, kantor asing, dan restoran berdiri seolah Afghanistan adalah negara normal, negara yang tidak selalu dihantui masa lalu. Tempat di mana orang bisa duduk, memesan makanan, dan percaya bahwa hidup masih berjalan seperti biasa. Sampai Senin sore, 19 Januari 2026. Sebuah restoran Cina di dalam hotel, tempat berkumpulnya komunitas Muslim Cina, berubah menjadi neraka. Ledakan terjadi di dekat dapur. Bukan di pintu masuk, bukan di pos keamanan, tapi di jantung bangunan, tempat paling manusiawi dari semuanya. Tempat orang menyiapkan makanan, bukan ideologi. 7 orang tewas, 1 warga negara Cina, 6 warga Afghanistan. Sebagian besar dari mereka, ironisnya, juga Muslim. Beberapa menit kemudian, ISIS mengklaim tanggung jawab. Alasannya singkat dan terdengar mulia jika dilepas dari konteks. Pembalasan atas penderitaan Muslim Uighur di Cina. Di titik inilah, logika berhenti bekerja. Karena untuk membela Muslim Uighur, mereka membunuh Muslim Cina. Dan untuk membenci Cina, mereka meledakkan warga Afghanistan. Dan untuk mengatasnamakan Tuhan, mereka memilih dapur restoran. Ini bukan sekedar serangan. Ini adalah satir paling gelap yang pernah ditulis oleh sejarah agama manusia. Dan untuk memahami bagaimana absurditas ini bisa terasa sah bagi pelakunya, kita harus mundur jauh ke belakang, ke saat agama berhenti menjadi iman dan mulai menjadi alat kekuasaan. ISIS menyebut dirinya pembela Islam, pembela umat, pembela mereka yang tertindas. Masalahnya hanya satu, umat versi siapa? Di dalam logika ISIS, umat bukanlah semua orang yang bersujud ke arah yang sama. Umat adalah mereka yang lolos seleksi ideologis, yang mazhabnya benar, yang garis kerasnya sejalan, yang musuhnya sama. Begitu seseorang berbeda, asalnya, budayanya, atau cara ia memahami iman, status sesama Muslim bisa dicabut kapan saja. Muslim Uighur dijadikan alasan, Muslim Cina dijadikan target, Muslim Afghanistan dijadikan korban tambahan. Dan semua itu dibungkus dengan satu kata yang sudah lama kehilangan makna aslinya, jihad. Padahal, jika kita berhenti sejenak dan melihat tanpa simbol, yang terjadi sangat sederhana. Sekelompok orang bersenjata
membunuh orang-orang biasa yang sedang makan malam. Tidak ada pembebasan, tidak ada perlindungan, tidak ada keadilan. Hanya mayat dan klaim moral. Dan yang membuatnya lebih mengerikan, pola ini bukan penyimpangan baru. Ini hanyalah kelanjutan dari logika lama yang sudah berulang kali muncul dalam sejarah Islam dan agama lain. Untuk melihat itu, kita harus bertanya, sejak kapan sesama Muslim menjadi istilah yang begitu sempit? Sejak awal, Islam bukan hanya agama. Ia juga proyek politik. Dan seperti semua proyek politik, ia membawa konflik identitas. Tak lama setelah wafatnya Nabi, pertanyaan pertama bukan soal akhlak atau welas asih. Pertanyaannya sederhana dan mematikan. Siapa yang berhak memimpin? Arab Quraisy versus non-Quraisy. Pendukung keluarga Nabi versus pendukung elit politik. Lalu semua itu mengeras menjadi label, Sunni dan Syiah. Dari sini sejarah Islam berubah arah. Pertumpahan darah terjadi bukan karena perbedaan iman kepada Tuhan, tapi karena perbedaan klaim atas siapa yang paling sah berbicara atas nama Tuhan. Dinasti Umayyah menyingkirkan lawan politiknya. Abbasiyah menggulingkan Umayyah dengan dalih keadilan. Arab mencurigai Persia, Persia membalas dengan ideologi. Dan di setiap fase selalu ada satu pola yang sama. Agama dipakai untuk melegitimasi kekuasaan. Bukan siapa yang paling berakhlak, bukan siapa yang paling melindungi manusia, tapi siapa yang paling berhasil menguasai narasi langit. ISIS tidak menciptakan logika ini. Mereka hanya menelanjangi versi paling brutalnya. Dan ketika logika ini sudah diterima, satu langkah berikutnya menjadi mudah. Jika kamu berbeda, kamu boleh disingkirkan. Bahkan jika kamu sama-sama menyebut nama Tuhan yang sama. Tapi jika ini soal sejarah, mengapa tragedi seperti Kabul masih terjadi hari ini? Jawabannya ada pada cara ekstremisme hidup. Bukan sebagai ide, tapi sebagai kebutuhan. Taliban boleh mengklaim keamanan meningkat. Statistik boleh menunjukkan penurunan kekerasan. Pos pemeriksaan boleh berkurang. Tapi ekstremisme tidak bekerja seperti kriminal biasa. Ia tidak butuh ruang luas, ia hanya butuh satu celah. ISIS Khorasan tidak menguasai wilayah luas. Mereka tidak memerintah kota. Mereka bahkan tidak populer di kalangan mayoritas Muslim Afghanistan. Tapi mereka punya satu senjata utama, simbol. Dengan satu serangan, mereka bisa mengirim pesan ke dunia. Kami masih ada. Kami masih relevan, dan kami masih bisa membuat kalian takut. Restoran China di Shahrenau adalah target sempurna. Simbol kehadiran China, simbol komunitas asing, dan ironisnya, simbol Muslim minoritas. Serangan ini bukan soal korban, ini soal narasi, tentang siapa yang berani, siapa yang konsisten, dan siapa yang siap melampaui batas moral. Dan di titik ini, ekstremisme bertemu dengan geopolitik, karena penderitaan Uighur yang nyata dan kompleks direduksi menjadi bahan pembakar propaganda, bukan untuk menyelamatkan mereka, tapi untuk membenarkan pembunuhan orang lain. Dan ketika penderitaan manusia dijadikan alat, yang tersisa hanyalah siklus kekerasan yang terus berulang. Tapi masih ada lapisan ironi yang lebih dalam yang jarang dibicarakan. Dalam serangan ini, korban disebut angka. 1 warga Cina, 6 warga Afghanistan. Tapi hampir tidak pernah disebut satu hal penting. Mereka manusia sebelum mereka Muslim. Mereka punya keluarga sebelum mereka identitas. Ekstremisme bekerja dengan menghapus wajah manusia. Ia mengganti nama dengan label. Ia mengganti cerita dengan kategori. Cina bukan negara dengan kebijakan kompleks. Cina menjadi musuh Islam. Uighur bukan manusia dengan penderitaan nyata. Uighur menjadi slogan. Dan Muslim Cina di Kabul, mereka menjadi kerusakan tambahan. Inilah titik di mana agama kehilangan fungsi etisnya. Ia tidak lagi bertanya, apa dampak tindakanku bagi manusia? Ia hanya bertanya, apakah ini menguatkan identitasku? Ketika itu terjadi, iman berhenti menjadi jembatan.
ia berubah menjadi pagar berduri. Dan ironinya lengkap. Agama yang mengklaim membawa rahmat justru kehilangan empati paling dasar. Tapi ini belum akhir dari absurditasnya. Karena jika kita jujur, dunia tidak benar-benar terkejut dengan tragedi ini. Berita ini muncul, trending sebentar, lalu tenggelam. Tidak ada kejutan besar, tidak ada guncangan moral global. Karena dunia sudah terlalu sering melihat agama dipakai sebagai alasan untuk melakukan hal-hal yang tidak ingin kita sebutkan secara eksplisit agar tidak bermasalah dengan algoritma. Dan setiap kali narasinya sama, ini bukan Islam yang sesungguhnya, ini penyimpangan, ini oknum. Masalahnya, jika sesuatu terus berulang selama ratusan tahun, mungkin ini bukan sekadar penyimpangan, mungkin ini bagian dari struktur yang memberi ruang bagi siapapun untuk mengklaim diri sebagai wakil Tuhan. Struktur yang memberi pembenaran pada kekerasan selama pelakunya merasa berada di sisi yang benar. ISIS hanyalah gejala paling kasar dari penyakit lama. Penyakit yang muncul ketika iman tidak lagi diuji oleh empati, tapi oleh loyalitas kelompok. Dan selama pertanyaan yang kita ajukan hanya, siapa musuh Islam? Siklus ini tidak akan berhenti. Karena pertanyaan yang lebih jujur dan lebih menyakitkan adalah yang jarang diajukan. Di Shahr Enau, dapur itu kini sunyi. Tidak ada aroma masakan. Tidak ada percakapan hangat. Yang tersisa hanyalah bekas ledakan, kursi kosong, dan keluarga yang bertanya-tanya mengapa orang yang mereka cintai harus mati untuk konflik yang tidak pernah mereka pilih. ISIS menyebut ini jihad. Sebagian orang menyebutnya teror. Sejarah mungkin akan mencatatnya sebagai statistik. Tapi di balik semua istilah itu, satu pertanyaan tetap menggantung. Jika agama yang mengklaim membawa rahmat bisa dengan mudah dipakai untuk membunuh manusia, bahkan manusia yang mengaku beriman pada Tuhan yang sama, maka mungkin sudah waktunya kita berhenti bertanya siapa musuh agama dan mulai bertanya, kapan agama berhenti menjadi alat pembenaran untuk membunuh manusia? Kalau kamu suka video Ruang Refleksi seperti ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Sampai jumpa di video berikutnya, di mana kita terus belajar, bukan untuk merasa diri benar, tapi untuk jadi manusia yang lebih sadar. Halo teman-teman, selamat datang di Niti Dharma. Bagi kalian yang baru pertama kali menonton, ada hal penting yang perlu kalian tahu. Niti Dharma bukan satu individu. Kami adalah beberapa orang yang percaya bahwa bangsa ini membutuhkan ruang aman untuk bertanya, merenung, dan berpikir jernih tanpa rasa takut. Indonesia memang bukan negara agama secara ideologi, tetapi dalam praktiknya, negara memberi ruang yang sangat besar kepada agama untuk ikut mengatur kebijakan publik. Kita punya Kementerian Agama, sertifikasi halal wajib, larangan pernikahan beda agama, undang-undang penistaan agama, SKB 2 Menteri untuk pendirian rumah ibadah, bahkan ormas agama yang diberi hak mengelola tambang. Dan sekarang ada Kementerian Haji dan Umroh. Seolah-olah pemerintah lupa bahwa negara ini berdiri di atas Pancasila, bukan atas satu agama saja, meski mayoritas. Bayangkan analoginya seperti ini. Negara adalah orang tua, dan warga negara adalah anak-anaknya. Di dalam keluarga ada 6 anak. 3 anak suka makan ayam dan alergi babi. 2 anak justru doyan makan babi. Dan 1 anak lagi memilih menjadi vegetarian. Apakah adil jika orang tua membuat aturan bahwa semua anak wajib makan ayam, dan tidak ada yang boleh vegetarian ataupun makan babi? Tentu tidak. Orang tua yang adil menyediakan pilihan sesuai kebutuhan tiap anak, tanpa memaksakan selera mayoritas kepada semua. Begitu pula negara. Jika negara ini berdasarkan Pancasila, seharusnya negara memisahkan urusan agama dari pemerintahan, bersikap netral terhadap semua keyakinan, dan tidak mencampuri ranah privat warganya. Lalu mengapa negara justru ikut menentukan hal-hal yang sangat pribadi? Bagi yang ingin mendukung gerakan kesadaran ini, kalian bisa bergabung menjadi member Niti Dharma, komunitas Free Thinker Indonesia. Setiap bulan kami membuat 3 konten eksklusif untuk kalian yang sudah bebas dari jerat dogma dan disonansi kognitif. Terima kasih sudah menjadi bagian dari perjalanan refleksi ini.